Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming dari pelayanan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia bidang Task Force Doa dan Konseling bersama juga dengan pelayanan Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yaitu bagaimana membangun karakter generasi digital. Bagaimana seharusnya sekolah dan orang tua itu bekerja sama di dalam membangun karakter anak-anak Indonesia. Telah hadir bersama dengan kita yaitu Ibu Kristiana Budi Rahayu yang akrab dipanggil dengan Ibu Kristin. Beliau melayani dalam bidang pemuritan keluarga bersama dengan Bapak Handoko Ngadiman, suami Ibu Kristin. Ibu Kristin juga aktif sebagai salah satu fasilitator dari T40 yaitu Teaching for Transformation. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau boleh bersama-sama mengizinkan kami sekali lagi untuk boleh diperlengkapi, baik kami sebagai pendidik, baik kami sebagai orang tua yang Tuhan percayakan memiliki anak. Tuhan, kami mohon hikmat dan bijaksana Tuhan untuk kami boleh mengerti daripada pemaparan materi pada malam hari ini. Berkati juga ya Tuhan untuk Ibu Kristin yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Tuhan yang menolong, biar kami boleh sama-sama dibuat mengerti dan belajar bagaimana sekolah dan orang tua boleh berkolaborasi ya Tuhan, bekerja sama di dalam membentuk, mendidik karakter generasi anak-anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Kristin. Selamat malam Ibu Dian. Iya, kepada Ibu Kristin kami persilakan Bu. Oke, baik. Halo semua, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, hari ini saya ingin share ya sesuatu yang mungkin ini menjadi topik yang diperbincangkan dan ini penting ya untuk perkembangan anak-anak, khususnya perkembangan karakter mereka di era digital. Oke, nah saya mau mulai dengan sebenarnya dunia digital itu apa sih? Dari beberapa sumber yang saya dapatkan, saya simpulkan bahwa dunia digital itu adalah dunia online, ya, yang diciptakan oleh teknologi digital dan itu meliputi gawai, ya, atau smartphone, komputer, oke. Selama bertahun-tahun, akhirnya hal ini menjadi sesuatu yang biasa. Kalau kita lihat mulai dari kota besar bahkan sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, orang sudah melek dengan teknologi, khususnya kalau kita berbicara tentang smartphone atau handphone, ya. Nah, tetapi sekarang ini variasinya sudah merambah sampai ke dunia perbankan, mungkin untuk ibu-ibu biasa dengan e-commerce atau aplikasi belanja online, oke, dan juga dunia media sosial ya atau medsos. Nah, ini adalah dunia digital ya. Yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang lahir, tumbuh besar, bahkan menjadi dewasa ya di era yang sekarang ini, mereka biasanya lebih memahami teknologi digital daripada kita yang orang dewasa. Lalu bagaimana ya sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membangun karakter anak di era digital ini? Bagaimana orang tua bisa berkolaborasi dengan sekolah, karena kita tahu bahwa sekolah itu adalah institusi pendidikan yang punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Apalagi kita hidup di negara Indonesia, kita tahu ada tujuan mulia,
yang kenapa sekolah itu bisa didirikan, ya, diselenggarakan. Kita tahu ada undang-undang yang mengatur, pemerintah begitu peduli akan dunia pendidikan. Dan tujuannya salah satunya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Oke, kita mau melihat ya Ibu Bapak bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, firman Tuhan itu mengajarkan hal yang sangat indah. Di firman Tuhan itu ada arahan untuk hidup sehari-hari, termasuk arahan untuk mendidik anak-anak, ya, di dalam kebenaran. Apakah anak-anak Kristen berarti mereka harus tertutup, harus dilindungi dari teknologi dan kemajuan? Menurut saya tidak, ya. Tetapi Alkitab memberikan satu fondasi, ya, satu basic yang sangat luar biasa, ya. Dikatakan di dalam Amsal 29 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Sesungguhnya Amsal 29 ayat 7 hanyalah salah satu dari ayat-ayat yang tertulis di dalam firman Tuhan yang mengarahkan atau mengingatkan orang tua untuk mendidik anak, ya, di dalam kebenaran, di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya tanggung jawab utama untuk mendidik anak ada di tangan orang tua. Mereka adalah otoritas yang tertinggi di bumi. Kenapa demikian? Karena dari orang tualah anak-anak itu dilahirkan. Tetapi pemilik anak-anak ini sesungguhnya adalah Tuhan yang menciptakan mereka. Ada rencana-rencana Tuhan untuk kehidupan mereka. Nah, saat ini kita tahu bahwa sekolah dipakai oleh Tuhan sebagai institusi yang bisa menjadi mitra bagi orang tua dalam mendidik anak-anak. Tetapi di zaman yang modern ini ada begitu banyak pilihan. Orang tua bisa menyelenggarakan sekolah dari rumah, ya, homeschooling, yang kita sudah tahu saat ini banyak dilakukan oleh para orang tua. Tapi bisa juga mereka mengirim anak-anak untuk bersekolah secara offline, ya, atau onsite, ya, sekolah-sekolah yang kita tahu ada di mana-mana. Dan kita bersyukur karena pihak sekolah ini sebetulnya adalah mitra dari orang tua untuk mendidik atau mengembangkan potensi anak. Okay? Tetapi tanggung jawab yang utama tetap ada pada orang tua. Nah, bagaimana sih peran orang tua di dalam mendidik anak-anak, khususnya, ya, mengembangkan karakter mereka di era digitalisasi. Nah, kita mau perhatikan ada satu hal, ya. Tadi dikatakan didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Yaitu firman Tuhan basicnya, ya. Ada lagi yang dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi fondasi yang kita harus ajarkan kepada anak-anak itu sesungguhnya adalah bagaimana hubungan kita dengan mereka, bagaimana kita mengembangkan hubungan mereka dengan Tuhan. Itu fondasi yang paling utama. Oke. Tetapi di dalam keluarga kita tahu bahwa harus ada nilai-nilai yang kita mau ajarkan untuk anak-anak, dan nilai-nilai ini harus nilai-nilai yang sama untuk mereka. Oke, nilai dan fondasi atau aturan dalam keluarga itu harus ditetapkan bersama. Ketika orang tua menetapkan ini, namun anak-anak sudah mulai beranjak umurnya, ketika mereka sudah umur 8, 9, 10 tahun, mereka boleh dilibatkan loh, Bapak Ibu, untuk membuat aturan bersama yang disepakati.
Oke, tentu saja aturan ini perlu konsistensi dari orang tua sebagai orang dewasa di dalam rumah. Kemudian aturan apa? Misalnya salah satunya adalah karena ini berhubungan dengan digitalisasi, tentu saja aturan tentang penggunaan gawai. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang mungkin kita harus ingat bahwa secanggih apapun teknologi, dia tidak bisa menggantikan cinta kasih ya dari sesama manusia. Dan bagaimana anak-anak akan merasakannya? Yang pertama adalah cinta kasih dari orang tua, perhatian dari orang tua, komunikasi dari orang tua. Dibilang kalau kita ada istilah heart to heart talk, ya, itu berbicara hati ke hati dengan anak. Itu hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Karena kenapa? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Oke, jadi kebutuhan untuk bisa berkomunikasi dengan manusia dalam wujud yang nyata itu tidak bisa digantikan oleh apapun, bahkan oleh teknologi AI sekalipun ya. Tidak bisa karena bagian itu bersentuhan ya, berbicara tatap muka itu sangat diperlukan untuk perkembangan keterampilan sosial anak tentu saja. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua, menurut saya kita pun perlu mengembangkan diri. Mungkin kita tidak perlu harus secanggih anak-anak. Ada orang yang sangat tertarik dengan teknologi, tapi juga ada yang tidak ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan paling tidak, kita punya keterlibatan dengan anak-anak sesekali ketika mereka menggunakan gawai mereka. Ya, ketika mereka memakai smartphone atau laptop mereka atau komputer mereka, kita terlibat juga sesekali dengan mereka. Tetapi harus ada aturan yang jelas. Misalnya, boleh menggunakan sampai jam tertentu, lalu kemudian apa yang boleh atau bisa di-download, bersepakat bersama-sama. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, ketika kita, kenapa tadi saya mulai dengan cinta kasih ya, ketika anak-anak tahu, menyadari bahwa mereka dikasihi oleh orang tua mereka, ini yang akan membangun kepercayaan diri dalam anak-anak, bahwa bahkan ketika mereka berbuat salah pun, mereka tidak perlu ragu untuk mengungkapkannya atau mengakuinya kepada papa dan mama. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa papa dan mama orang yang mengasihi mereka, yang tahu mendisiplin anak di dalam kasih, yang tahu mengarahkan anak-anak dan mempraktekkan itu di dalam hidup sehari-hari dengan penuh kasih. Jadi ketika mereka punya dibangun kepercayaan itu, dan kita juga sebagai orang tua belajar untuk mempercayai anak-anak, ya, ini yang akan menolong mereka juga untuk belajar akhirnya punya self control gitu. Ya, kita semuanya punya mungkin ya banyak keluarga yang punya wifi 24 jam di rumah. Tetapi apakah kita sebagai orang dewasa juga akan menggunakan itu terus sepanjang hari nggak tidur, tidak melakukan apapun, hanya kita perhatikan terus ya, atau istilah Jakartanya tuh dipantengin terus gitu ya, layar smartphone kita atau laptop kita, pasti tidak ya. Tetapi bagaimana kita menetapkan peraturan bersama. Oke, orang tua juga menjadi teladan untuk anak-anak dalam kebijakan menggunakan ini. Oke, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai orang tua dapat menerima keunikan anak-anak kita. Ada anak-anak tertentu yang memang dia harus mendapat arahan terus-menerus dari orang tua. Tetapi juga ada anak-anak yang nggak apa-apa, itu ada keunikan masing-masing gitu. Waktu kita memberikan kepercayaan untuk dia bisa melakukan itu dengan baik. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin dia tidak begitu tertarik dengan teknologi, ya. Tapi kita bisa bangun
keyakinan anak, oke, bahwa kamu juga bisa kok. Kita belajar aja yang basic, gitu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa keunikan setiap anak itu juga harus kita terima dan kita akui. Nah, bagaimana dengan peran orang tua dengan kemitraan, dalam hal kemitraan dengan sekolah? Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah pihak sekolah, ya, yang kita harus pastikan adalah kita mempercayakan anak kita untuk bersekolah di sekolah yang memiliki nilai-nilai karakter dasar yang sama. Ya, jangan kita mengajarkan nilai A di dalam rumah, tapi pihak sekolah tidak punya ajaran itu. Atau semuanya, misalnya kita ajarkan pendidikan agama, misalnya pengenalan akan Tuhan, sedangkan di pihak sekolah tidak diajarkan lagi hal itu. Nah, Bapak Ibu harus mempertimbangkan hal itu ya. Bagaimana menyikapinya? Kalau memang sudah mempercayakan kepada pihak sekolah, bagaimana menjembatani kesenjangan itu. Nah, kita harus pikirkan hal itu ya. Kemudian orang tua bisa menjadi mitra yang proaktif. Bagaimana artinya? Artinya adalah kita banyak melakukan pendekatan kepada pihak sekolah lebih daripada pihak sekolah melakukannya untuk orang tua. Kenapa demikian? Kita menyadari bahwa pihak sekolah harus mengayomi begitu banyak murid. Okay. Jadi kita pasti paham, oh ya kadang-kadang mungkin guru ada miss di bagian tertentu. Ya sebagai orang tua kita bisa melakukan, misalnya tanya kepada pihak sekolah ya. Saat ini ada sekolah-sekolah yang membangun komunikasi lewat misalnya platform WhatsApp dan sebagainya ya secara online, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa kontak dengan pihak sekolah dan secara berkala Bapak Ibu juga bisa menanyakan bagaimana perkembangan anak Bapak Ibu di sekolah ya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menjadi mitra proaktif ya dengan pihak sekolah. Kemudian bagaimana dengan peran sekolah? Sekolah bisa membangun kemitraan, bisa membangun komunikasi dengan orang tua. Yaitu yang pertama, prinsip dasarnya adalah menjadikan orang tua sebagai mitra yang sejajar, dengan pihak sekolah. Kemudian membangun komunikasi secara berkala. Tidak perlu harus setiap kali, tetapi kadangkala apalagi untuk anak-anak usia dini perlu diberikan laporan tertulis secara berkala kepada orang tua murid. Apa sih yang terjadi dengan anak-anak ya? Dan ini yang akan menolong orang tua murid juga untuk melakukan hal yang sama kepada anak-anak, melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh pihak sekolah kepada anak-anak di rumah. Ini menolong orang tua murid juga untuk membangun komunikasi dan memantau anak-anak dengan benar. Ya, kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Pendidikan yang bersifat holistik. Seperti kita tahu bahwa anak-anak ini adalah manusia, ya. Mereka biarpun mereka masih kecil atau mereka sudah jadi anak-anak yang memasuki usia remaja atau remaja akhir bahkan, mereka adalah manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi pendidikan holistik atau menyeluruh itu sangat diperlukan untuk memanusiakan anak atau siswa ya. Jadi mengisi kebutuhan mereka, kebutuhan spiritual, kebutuhan jiwa, kebutuhan jasmani mereka. Paling tidak sekian jam yang mereka habiskan di sekolah itu diisi dengan hal-hal yang seperti ini yang akan menolong anak-anak berkembang baik secara fisik, secara jiwa maupun secara roh ya. Kemudian mengkomunikasikan visi
apa yang sekolah bisa lakukan? Yang sekolah bisa lakukan adalah memastikan bahwa pimpinan sekolah dan para pendidik mengkomunikasikan visi, misi, dan aturan sekolah secara berkala kepada siswa dan orang tua untuk mengingatkan kembali dan membuat kesepakatan bersama. Bapak Ibu, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang meminta orang tua untuk menandatangani surat pernyataan bahwa oke, saya sudah memahami ada aturan-aturan yang seperti ini dari pihak sekolah dan saya sudah mempercayakan anak saya untuk bersekolah di tempat ini, maka saya menyetujui hal itu, ya. Kemudian apalagi peran sekolah yang bisa dilakukan adalah suasana dan pembelajaran. Sekolah bisa menjadi second home, rumah kedua untuk anak-anak. Ya, ketika sekolah belajar untuk membangun keakraban, tetap ada disiplin, tetapi biarlah anak-anak itu belajar untuk memahami dan merasakan bahwa guru-guru mereka mengasihi mereka. Ada lingkungan yang menerima mereka apa adanya. Ada lingkungan yang positif. Kita tahu bahwa sekolah adalah sebuah komunitas. Dan anak-anak ini haruslah menjadi fokus yang utama bagi pihak sekolah, bagi para pendidik. Jadi tetap membangun keakraban untuk mereka dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak. Tentu saja disiplin harus diterapkan, ada batasan, ada aturan yang harus dilakukan dengan konsisten, tetapi tetap di dalam ranah kasih. Oke. Kemudian bagaimana membangun komunikasi secara pengetahuan juga untuk orang tua, melakukan kelas-kelas parenting misalnya. Ya, selain komunikasi secara berkala, kita bisa memberikan kelas parenting, yaitu mengajarkan kepada orang tua bagaimana sih pola asuh yang sesuai misalnya dengan perkembangan zaman, bukan hanya untuk pengetahuan, tetapi diharapkan orang tua pun dapat mengaplikasikannya, ya, mempraktekkannya di dalam keluarga, di rumah, sehingga bisa bermitra lebih lagi. Oh, ada anak-anak belajar hal yang seperti ini di rumah, ada anak-anak yang belajar hal yang seperti ini di sekolah, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menolong anak-anak kita berkembang secara karakter di era digitalisasi. Perlu adanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya, demikian Ibu Dian. Wah, terima kasih Ibu Christine untuk pemaparannya. Jadi kedua pihak ini benar-benar memiliki perannya masing-masing di dalam membangun karakter generasi digital kita ya Bu ya. Bu, kalau boleh bertanya gitu ya, kalau boleh kita masuk dalam pertanyaan, kira-kira di dalam pengalaman Ibu Christine, apa tuh Bu tantangan utama yang sering kali dihadapi, baik itu oleh orang tua maupun oleh sekolah, di dalam mereka mendampingi anak-anak yang memang sudah harus dibilang eranya sudah era digital semua gitu ya. Apa tantangan utama yang kita tuh perlu aware, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai pendidik di dalam mendampingi mereka membangun karakter digital ini, Bu? Tantangan yang utama adalah, menurut saya ya, adalah nilai-nilai yang tidak sama ya antara sekolah dengan rumah. Misalnya, tidak ada batasan di rumah dalam penggunaan gawai. Kenapa demikian? Karena misalnya orang tua sibuk, atau anak-anak sejak kecil, kita sering ya lihat ya di tempat-tempat umum, di mall, di restoran, bagaimana anak-anak itu supaya anak-anak kecil supaya dia diam, orang tuanya kasih gawai untuk anaknya. Ada film, ada apa yang mereka bisa lihat sambil ketawa-ketawa, lalu sudah anaknya tidak lagi maksudnya diperhatikan ya supaya dia mau makan atau supaya dia bisa duduk tenang.
Akhirnya apa? Karena nggak ada lagi batasan, anak-anak tidak terbiasa dengan aturan-aturan atau batasan-batasan di rumah. Sehingga ketika mereka pergi ke sekolah, mereka juga nggak mau dapat aturan atau batasan itu. Buat mereka, loh, di rumah nggak apa-apa kok, kenapa di sekolah diatur-atur begini? Oh, saya boleh buka laptop saya kapanpun. Atau ketika mereka ada sekolah tertentu yang pada awal jam pelajaran mereka harus taruh atau simpan gawai mereka dikumpulkan di satu tempat tertentu. Ada yang nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa, karena orang tua saya mengajarkan nggak apa-apa. Gitu. Atau misalnya aturan untuk, bukan hanya itu ya, misalnya membawa kendaraan bermotor. Ada aturan pihak sekolah tertentu yang mengatakan anak-anak nggak boleh bawa motor dan sebagainya karena usia mereka misalnya. Tapi di rumah nggak ada aturan yang seperti itu, nggak apa-apa ya itu ya. Ketika aturan itu tidak sama, makanya saya mengerti kenapa pihak sekolah selalu minta kepada orang tua, ini ada surat pernyataan sebelum Bapak Ibu mempercayakan anaknya dididik di institusi ini, tolong tanda tangani ini, pernyataan ini bahwa saya setuju sebagai orang tua untuk mendidik, mengarahkan anak-anak saya mengikuti aturan sekolah ini dan saya terima. Oke, jadi itu karena tidak ada hal-hal yang sama seperti itu, kadangkala ada orang tua yang nggak bisa terima hal itu. Demikian, Bu. Jadi memang tantangannya itu perbedaan itu ya Bu ya, gap antara nilai yang mau ditanamkan oleh pihak sekolah, tapi tidak tertanamkan dan tidak diusahakan di rumah ataupun sebaliknya kayak gitu ya Bu ya. Nah, kalau sampai memang terjadi hal seperti itu, kan ini sekolah punya perannya, ini orang tua punya perannya. Bagaimana akhirnya bisa menyamakan kedua kolaborasi dari dua pihak ini bisa terjadi? Itu bagaimana melibatkan orang tua bisa supaya secara aktif mau menyamakan value, karena kita sedang mendidik satu orang anak gitu ya, kita mendidik anak yang dipercayakan. Bagaimana tuh Bu? Apakah ada saran bagi sekolah bagaimana supaya melibatkan? Tadi kan kelas parenting itu baik sekali ya Bu, itu salah satu kita bisa menyamakan value ya. Tapi kan banyak juga pada kenyataannya orang tua yang sibuk, nggak aktif, datang cuma ambil raport, aduh itu banyak banget ya Bu ya di sekolahan ya. Nah bagaimana pihak sekolah bisa ayo mengayomi orang tua, ayo aktif kita sama-sama. Itu bagaimana Bu kira-kira Bu? Nah, di era digitalisasi yang sangat membantu adalah adanya jalur komunikasi secara online. Oke, guru bisa, wali kelas terutama ya, bisa mengupdate apa sih yang terjadi dengan anak ya, apa hal-hal yang misalnya untuk anak-anak usia dini, mereka bisa memberikan laporan secara berkala apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak pada hari ini, apa yang akan diajarkan, yang sedang diajarkan ya, tetapi meminta orang tua untuk misalnya hadir ke sekolah, berkomunikasi nih seperti ini, begini dan begitu, itu dapat menolong pihak sekolah dan orang tua bisa bersama-sama melakukannya. Nah, seperti misalnya begini, ketika anak sudah dilarang untuk membawa smartphone, ya, handphone ke sekolah. Apakah pihak sekolah sudah menginformasikan kepada orang tua terlebih dahulu? Lalu mungkin kesulitan orang tua adalah begini, tidak bisa menghubungi anak karena misalnya ada perubahan waktu penjemputan, karena orang tua terhalang dengan kesibukan misalnya. Bagaimana memberitahukan kepada anak? Nah, itulah pentingnya jalur komunikasi secara online antara pihak sekolah dengan orang tua. Itulah pentingnya kenapa kalau seandainya ya untuk daerah-daerah tertentu masih susah misalnya menggunakan jalur komunikasi secara online. Sekolah bisa menggunakan buku penghubung ya. Menggunakan buku penghubung yang biasanya ada agenda sekolah untuk menulis apa sih pesan-pesan untuk orang tua, apa yang terjadi secara khusus dengan anak-anak, misalnya anak-anak tertentu yang harus diinformasikan kepada orang tua. Tetapi satu hal,
buat orang tua ya, saya kira yang paling penting adalah apakah kalau saya sudah menyerahkan anak saya kepada pihak sekolah, apakah saya mempercayai pihak sekolah 100%, karena itu saya memberikan sebagian dari otoritas saya loh pada jam-jam tertentu, gitu kan? Pada jam tertentu kepada institusi pendidikan, apakah saya mempercayai mereka? Karena itu Bapak Ibu, saya ingin menghimbau sebelum Bapak Ibu mengirim anaknya ke sekolah, ya, sama-sama dengan anak untuk melihat, oh sekolah yang kita mau lihat nih sekolah yang seperti ini. Libatkan anak-anak juga gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menentukan nanti, oh saya kayaknya lebih cocok kayak gini ya. Oh tapi anak kita misalnya nggak mau, ya kita bicara sama-sama. Menurut kamu kenapa? Kamu keberatannya apa? Tapi kalau sudah kita memberikan itu harus kita relakan sebagian dari otoritas itu pada jam tertentu, jam sekolah kepada pihak sekolah. Itu yang harus kita lakukan. Demikian, Budian. Memang pada akhirnya tuh kedua-duanya punya andil sekolah inisiatif dan aktif ya untuk di dalam menjalin relasi dengan orang tua, dan orang tua juga penuh dengan rendah hati mau memberikan sebagian otoritasnya kepada sekolah dan percaya penuh kepada sekolah. Dengan begitu tentu indah ya Bu ya, kolaborasi ini, kerjasama ini sangat bisa terjadi. Oke Bu Christine, apakah ada Bu Christine pesan utama yang Ibu mau sampaikan kepada guru, orang tua di dalam mereka bersama-sama membangun karakter anak-anak, bergandengan tangan bersama-sama membangun karakter ini? Sebagai closing statement juga untuk kita bisa ingat secara bersama-sama dari Ibu Christine. Ya. Jadi closing statement saya adalah begini, sekolah itu didirikan karena ada satu kebutuhan dari masyarakat ya dalam mendidik anak-anak sebagai generasi yang baru, generasi yang lebih muda. Tetapi kita harus ingat bahwa orang tua dan sekolah adalah mitra yang sejajar. Dan seharusnya orang tua dengan sekolah berkolaborasi, bersinergi seperti ini. Oke, tidak bisa hanya satu sisi, yaitu pihak sekolah saja yang aktif. Lalu orang tua pasif karena orang tua merasa bahwa saya sudah mempercayakan anak saya ke sekolah ini, ya terserah aja. Tidak bisa demikian. Kenapa? Karena anak adalah pribadi yang punya potensi banyak, ya, yang luar biasa diciptakan Tuhan, ya. Tetapi anak ini perlu berkembang, dan ini adalah tanggung jawab dari orang tua yang terutama didukung oleh pihak sekolah. Jadi berpartner, bermitra dengan dasar saling percaya, saling menghormati, ya, untuk mendukung perkembangan karakter anak itu sangat penting. Kalau kita lihat tangan kiri dan tangan kanan itu memiliki fungsinya masing-masing, ya. Nggak bisa kanan aja semuanya, tapi ada kiri dan kanan. Untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk melakukan sesuatu bersama, untuk kebaikan. Dan kebaikannya itu akan dirasakan oleh siapa? Oleh anak. Di masa sekarang ketika sekolah menabur, ketika orang tua menabur benih-benih kebaikan itu, anak akan terus menjadi pribadi yang berkembang. Nah, ini yang sangat penting. Ya, karakter yang kita mau tanamkan itu akan terjadi hari demi hari, waktu demi hari, waktu demi waktu. Hasilnya kita akan lihat kemudian ketika mereka hidup di dalam masyarakat, ketika mereka membangun diri mereka sendiri sebagai orang dewasa, apa yang orang tua sudah tabur, apa yang sudah ditabur juga oleh pihak sekolah dan didukung bersama-sama. Demikian. Wah, indah sekali. Bapak Ibu, kita ini tangan kiri dan tangan kanan bersama dengan sekolah, bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi untuk membentuk anak-anak yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Ibu Christine, boleh minta Ibu Christine untuk menutup kita di dalam doa, sekaligus mendoakan para orang tua dan juga para guru di sekolah-sekolah Kristen,
dalam mereka Baik. membangun karakter anak-anak. Ya, dengan senang hati Bu Dian. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap anak yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan keluarga kami. Setiap siswa yang Tuhan izinkan hadir di sekolah di mana kami juga mendidik, mengajar mereka. Kami berdoa untuk generasi ini, kami ucapkan berkat untuk mereka. Generasi di era digital ini. Kami bersyukur untuk kemajuan teknologi karena kami tahu Tuhan sanggup menggunakan teknologi ini sebagai alat-Mu untuk menolong anak-anak menjadi pribadi yang berkembang, pribadi yang memiliki pengetahuan yang seluas-luasnya. Namun Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang sangat indah untuk setiap anak. Rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan-rancangan yang Tuhan sudah tenun dan ciptakan dan rencanakan untuk kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya orang tua dan pihak sekolah bersama-sama berkolaborasi Tuhan, saling melengkapi, bersinergi untuk mendidik, membesarkan anak-anak ini dengan karakter-karakter yang baik Tuhan. Khususnya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah karakter Kristus itu bertumbuh, berkembang Tuhan. Ketika mereka mulai berakar, ketika sekolah mendukung orang tua dalam menabur benih-benih kebaikan, sehingga tumbuh karakter yang baik dan terus berkembang dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga guru, kami berdoa untuk ayah dan ibu Tuhan, biarlah oleh kasih karunia Tuhan, setiap pendidik, setiap orang tua melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan generasi ini, generasi baru ini, generasi muda ini, mereka akan bertumbuh, berkembang di dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dan berkembang secara potensi, kemampuan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh, generasi angkatan yang gagah perkasa di muka bumi ini, yang hidup takut akan Tuhan, yang memiliki keseimbangan dalam tubuh, roh, dan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi Bu Christine untuk waktunya, untuk pemaparannya, dan bahkan kita semua diperlengkapi agar kita boleh semakin lagi bersatu sehati bersama dengan semua para pendidik dan orang tua membentuk karakter anak-anak. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang selalu setia mau belajar, mau diperlengkapi, baik itu sebagai orang tua maupun pendidik, dan terus mau belajar untuk menjadi alat Tuhan di dalam dunia pendidikan Kristen di Indonesia. Terima kasih juga untuk kepada tim MPK yang selalu mau bersama-sama menayangkan gitu ya dalam pelayanan live streaming hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Christine, kami undur diri dulu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di hari Jumat depan. Selamat malam.